Oke, jadi selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Di video kali ini kita akan membahas HP yang time frame-nya ini cukup jauh ya. Jadi dia di launching di tahun 2004 dan pada waktu itu harganya itu 15 juta rupiah. HP ini sekarang saya cek di marketplace sih gak ada 1 juta. Dan walaupun dengan harga di bawah 1 juta menurut saya gak worth it buat kalian beli. Kecuali mungkin hanya untuk dikoleksi. Dan perkenalkan ini adalah Nokia 9500 Komunikator. Saya ini kelahiran tahun 1991 dan jujur aja saya dan juga keluarga saya pun pada waktu itu nggak mampu untuk beli HP ini. Pada saat Nokia berjaya dulu, HP saya Nokia itu adalah N-Gage dan juga 6600 kalau nggak salah, yang HP bentuknya kayak kendi itu sama Nokia pisang. Di circle saya yang saya tahu itu nggak ada yang punya HP komunikator seriesnya Nokia. Paling-paling ya kepala sekolah saya, terus beberapa pejabat yang ada di TV-TV itu pakainya Nokia komunikator ini. Kalau secara desain ya dia ini memang ditujukan untuk pebisnis banget sih ya. Jadi dia bisa jadi laptop atau kalau HP sekarang itu dia mirip banget dengan Samsung Galaxy Z Fold. Bedanya kalau Z Fold itu kan di depannya layar gede, ini pun juga layar tapi layarnya kotak kecil seperti ini. Dan dia resolusinya itu cuma 128x128. Dan buat anak 90-an yang kayak saya ini seharusnya nggak asing lah ya dengan keyboard Nokia yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kita go to message, write message itu ngetiknya harus seperti ini nih. Harus B kayak gini-gini, harus lambat. Ini lama banget dan dulu saya ingat kartu AM3 kalau nggak salah. Jadi per karakter itu masih Rp1. Jadi kalau misalkan kita ngetik I love you, jumlahnya itu kan ada 8. Berarti kita menghabiskan Rp8. Dulu juga masih zamannya Asia Hidayah yang sekarang CDMA itu udah nggak ada di Indonesia. Tapi kalau kita ngomongin tactile ya, yang belum ada layar touchscreen dari HP smartphone manapun yang feel-nya itu tactile-nya kayak keyboard seperti ini. Ini walaupun dia keluaran 2004 tapi keyboardnya ini masih tactile, masih empuk, masih enak banget. Dan ini adalah keyboardnya legend waktu dulu. Dan walaupun HP ini agak lebar ya, kalau misalkan kita touch dari ujung ke ujung ini emang susah, tapi tombolnya itu dipasin di tengah gitu. Jadi kalau misalkan kita pencet tombol 9 dan juga tombol 1 itu masih enak banget dipegang dengan satu tangan. Kalau HP-HP sekarang kan karena dia full dengan screen to body ratio-nya yang di atas 90% semua, jadi kalau dari ujung ke ujung itu kesulitan. Jadi harus pakai 2 tangan. Kalau ini satu tangan aja masih cukup. Dan saya inget ya zaman saya dulu ini HP namanya HP Polyphonic ya. Cuman ini udah ada musik playernya. Jadi pada tahun 2004 komunikator series ini dijuluki dengan hybrid PDA, di mana dia bisa telepon, kirim SMS, terus wireless browser, musik player. Yang kalau misalkan kita masuk ke sini ya, itu kita bisa pakai musik playernya. Ini udah saya isi dengan MMC. Coba kita lihat apakah dia bisa kebaca MMC-nya. Dan udah saya isi lagu dan ternyata MMC yang saya isi di sini juga nggak bisa ya. Dan di bagian belakangnya ini kalau kalian lihat kan udah saya isi dengan Telkomsel dan juga ada MMC juga. MMC-nya segede ini ya. MMC yang biasanya saya gunakan di kamera. Terus ada baterai. Jadi untuk baterai dulu memang masih baterai copotan. Jadi kalau misalkan baterainya rusak kita tinggal beli baterainya aja. Nggak kayak HP sekarang yang kayak istilahnya udah ya baterainya bisa diganti sih ya. Cuman repot kalau misalkan mau ganti baterai itu kita nggak bisa ganti sendiri, harus dibawa ke service center atau tukang servis karena HP-HP sekarang itu kan ada IPX ratingnya, dimana kalau kita buka itu lemnya udah nggak mungkin IPX ratingnya itu bisa. Dan ternyata untuk musik playernya walaupun udah pakai si MMC-nya nggak kebaca di sini. Jadi waktu dulu ya zaman dulu itu kalau misalkan kita mau ngisi lagu, jadi kalau kalian punya 2 HP itu harus pakai infrared seperti ini. Nah itu namanya kalau zaman saya dulu namanya senggol bacok. Karena ketika kesenggol dikit aja pakai infrared itu harus ngulang lagi lagunya dari awal. Ngirim lagunya itu harus diulang lagi. Jadi istilahnya pada zaman saya SMP dulu itu istilahnya senggol bacok. Kalau misalkan kita kirim lagu pakai infrared. Tapi buat yang sultan pada waktu itu ya tinggal aja ke counter HP untuk isi lagu. Kalau nggak salah satu lagu itu Rp1.000, satu video India dulu saya masih ingat itu kalau nggak salah Rp5.000. Dan karena dulu internet itu masih mahal dan HP-nya juga belum secanggih sekarang, belum ada sosial media. Sosial media dulu waktu zaman itu kayaknya Facebook juga belum ada deh waktu itu ya. Jadi bener-bener sosial media itu cuma untuk kalangan tertentu. Jadi belum ada netizen yang baperan kayak sekarang. Apalagi internet dulu itu harganya masih lumayan mahal. Kalau dibilang sih itu masa-masa yang indah ya, dimana informasi itu masy belum segampang sekarang. Jadi berita-berita hoax itu jarang. Oh ya, kalau untuk bobotnya ini dia ada di 230 gram, panjangnya itu 188 mm, ketebalannya ini 24
mm. Tapi kalau kalian anggap ini berat, masih berat Galaxy Z Fold 4 dengan 260 gram. Tapi kalau kita ngomongin ketebalan ya lebih tebel ini ya dengan 24 mm, sementara Z Fold 4 itu ada di 15,8 mm. Ini tebel sih. Jadi kalau misalkan kita kesa atau kita saku itu ya mengganggu banget karena menonjol atau bulky. Tapi buat orang-orang zaman dulu, HP tebel itu belum jadi masalah karena para pesaingnya juga masih tebel. Nggak ada yang berlomba-lomba HP setipis sekarang gitu, nggak. Oh ya, HP ini kan di launching pada tahun 2004, jadi ini serinya 9500. Ini namanya 900 Communicator Series, jadi ada yang 9290, 9300, lalu 9500 ini. Terus kalau nggak salah diteruskan lagi sama E90 yang bentuknya mirip tapi dia lebih berwarna gitu. Kalau ini kan masih kayak poliponik banget, masih hitam putih. Dan kalau saya cari di Google, pesaingnya itu ada Motorola MPX namanya. Jadi dia ada stylusnya. Kalau si Nokia ini dia nggak ada stylusnya, tapi ada dockingnya kayak gini. Jadi kalau misalkan kita di rumah pengen ngecas, karena kan HP-nya gede ya, biar terlihat lebih keren, kayak telepon rumah. Mungkin dikasih docking kayak gini. Jadi kita bisa cas lewat portnya di sini. Ngomongin soal port di bagian bawahnya ini, ya ini ke dockingnya yang untuk ngecas tadi. Terus ada input power yang masih pakai DC seperti ini. Untuk bagian kameranya dia ada di belakang yang sayangnya nggak kayak Z Fold. Jadi kalau misalkan kita buka seperti ini, kameranya itu nggak bisa diakses. Jadi kameranya bisa diakses itu ketika posisinya tertutup seperti ini. Kalau untuk kameranya ya dia VGA yang kualitasnya itu lebih burik daripada webcam ya. Jadi kalau misalkan nah tuh kotak kecil aja, kotaknya aja masih ada kayak semacam barnya warna putih gitu ya. Jadi kalau misalkan kita capture, nah saving image-nya aja butuh waktu beberapa detik, nggak kayak HP-HP sekarang. Terus ya ini jadinya ya. Ya HP retro banget lah, HP unik banget, HP jadul lah. Dan karena pada waktu itu dia segmentasinya untuk para pebisnis, jadi ketika dibuka seperti ini, kalau kalian lihat aplikasinya itu ya aplikasi-aplikasi pebisnis kayak Office kayak gini. Itu ada dokumen, ada sheet ya per Excelan gitu lah, ada presentation untuk PowerPoint, ada file manager, ada kalkulator juga. Di sini juga ada beberapa tombol yang keterangannya langsung ditaruh di sini. Kalau misalkan kita mau buka aplikasinya, contohnya Office ini, jadi kita bisa langsung bikin PowerPoint di HP-nya. Ya kalau sekarang sih ini nggak canggih-canggih banget, tapi pada waktu itu wah ini udah terlewat canggih lah. Terus untuk media kita bisa lihat web, cuman ini udah saya koneksikan dengan internet ya. Dia ini wifi-nya pakai 802.11b yang berarti ini pakai wifi 2. Yang kalau misalkan saya buka website apapun itu loadingnya lama banget, jadi saya males ya. Coba contohnya ini deh, langsung kita buka Google. Nah ini ya, saya buka google.com tuh. Nah setiap kita buka browser, dia harus connect wifi lagi. Jadi dia nggak bisa ngingat wifi-nya tadi padahal udah disambungkan. Jadi tiap kita buka browser itu, tuh dia harus buka lagi. Dan nggak bisa ya, udah saya coba. Untuk OS-nya ini dia pakai Symbian 7.0 yang juga udah meninggal ya. Karena kebanyakan sekarang udah pakai Android dan juga iOS. Terus untuk fitur-fitur lain ada voice recorder yang untuk HP 500 ribuan sekarang yang smartphone itu juga udah ada. Terus ada menu apa lagi nih? Personal, ada telepon, kontak, messaging, kalender ya ini standar banget. Ada tools, toolsnya ini apa aja? Ada control panel, wah udah kayak PC ya. Backup, sync, modem. Ada call broadcast, call manager, device manager ya, software-software yang memang biasanya digunakan di desktop untuk para pebisnis. Tapi kalau untuk keyboardnya ini, walaupun dia tahun 2004 ya, tapi feel-nya itu masih Nokia banget, masih enak banget, tactile, jadi umpan baliknya itu enak. Ya walaupun untuk bikin script di sini agak susah karena tombolnya kecil-kecil dengan jempol kita. Kalau misalkan kita kayak gini itu juga ya repot lah. Mungkin bisa, tapi butuh adaptasi sekian bulan untuk bisa terbiasa dengan keypad yang sekecil-kecil ini. Oh ya, tadi di intro saya bilang kalau HP ini walaupun di bawah 1 juta pun nggak worth it untuk kalian beli. Kenapa? Karena kan dia sinyalnya GSM ya, 3G di kota saya aja, Malang. Jadi untuk menu Telkomselnya, kalau kita lihat di sini memang dia ada ya, Telkomsel menu. Tadi saya lihat tuh. Telkomsel menunya keluar karena ini saya isi dengan kartu Telkomsel. Tapi kalau kita lihat untuk sinyalnya, itu nggak keluar. Karena memang 3G itu kan di beberapa daerah udah dimatikan dan di daerah saya, Malang, 3G itu juga udah nggak ada ya, bisanya 4G. Nah ini kalau saya gunakan untuk telepon aja udah tulisannya no network coverage ya, jadi untuk 3G udah nggak bisa di Malang. Jadi kalau kalian beli HP ini walaupun dengan harga 200.000 pun menurut saya nggak worth it. Buat apa gitu ya, kecuali untuk buka-buka notes aja.
Tapi masih ada yang beli, biasanya HP-HP kayak gini tuh dibeli sama kolektor. Buat para kolektor-kolektor yang gadget entusias itu masih banyak yang beli. Dan saya lihat pun di marketplace juga banyak yang jual. Dan ini pun saya rugi ya beli buat apa. Tapi nanti kalau kalian adalah kolektor, link pembelian HP ini setelah saya bahas akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kita bisa rehabilitas HP-HP yang lain. Fun fact yang paling menarik ya dari Nokia Communicator ini, katanya HP ini tuh dipakai pejabat. Kenapa dipakai pejabat? Karena security-nya bagus. Gak bisa disadap, cuman itu saya nggak tahu bener apa nggak karena saya nggak pernah pakai komunikator series, saya nggak pernah nyadap dan nggak pernah disadap. Siapa saya mau nyadap ya? Karena saya juga nggak ada urusan sama negara apapun, nggak ada melakukan hal-hal apapun. Jadi kalau nyadap saya sih ya buat apa? Tapi apakah gosip itu benar? Mungkin buat kalian yang pernah pakai komunikator bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau logikanya, kenapa dia nggak bisa disadap kan? Karena memang akses internetnya dia dikit banget ya, cuman pakai web browser, SMS, telepon. Jadi kalau kalian pengen gak disadap ya beli aja HP yang cuma bisa untuk telepon dan SMS. Itu harusnya susah nyadapnya ya, karena nggak bisa diinstal dengan aplikasi. Oke, jadi cukup segitu aja video rehabilitas kali ini. Kalau kalian pengen kita ngebahas, pengen nostalgia dengan HP apapun, silahkan tulis di kolom komentar dan nanti akan kita bahas di next video. Saya Dika Stebri and see you on the next video. Bye bye.